Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pelajaran kimia kelas 11 bab termokimia. Kita masuk pada materi yang namanya jenis-jenis perubahan entalpi. Apa sih pengertian dari jenis-jenis perubahan entalpi? Pengertiannya itu yang adalah entalpi atau delta H yang diukur pada keadaan standar. Pada keadaan standar. Apa itu dalam keadaan standar? Jadi yang pertama, arus dalam satu mol senyawa kemudian yang kedua, tekanannya itu 1 atmosfer atau 1 atm. Kemudian yang ketiga, suhunya harus 25 derajat Celcius atau ketika ada Kelvin berapa? 298 Kelvin. Nah, ini dia. Entalpi adalah diukur pada keadaan standar. Yang pertama, dia harus dalam keadaan 1 mol senyawa, kemudian tekanannya 1 atmosfer, kemudian suhunya 25 derajat Celcius atau jadikan Kelvin 298. Nah, dalam keadaan standar ini dimana nanti ada juga itu disebut juga dengan istilah yang namanya unsur-unsur standar. Nah, ini dan apa itu unsur-unsur standar? Yang pertama, itu nanti ada istilah yang namanya monoatomik. Baik, ini dia unsur-unsur yang standar. Baik itu yang monoatomik, kemudian diatomik, dan yang ketiga adalah poliatomik. Monoatomik di sini itu adalah dia memiliki namanya satu molekul unsur. Saya golongan 1A, kemudian golongan 2A, karbon dan aluminium, dia termasuk yang namanya monoatomik. Kemudian yang diatomik itu F2, Cl2, Br2, I2, O2, N2 dan hidrogen. Kemudian yang poliatomik itu cuma ada 3, fosfor, belerang dan Se. Nah, ini merupakan unsur-unsur yang standar. Kemudian kita masuk yang namanya jenis-jenis perubahan entalpi. Di sini perubahan entalpi itu ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5 unsur. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu perubahan entalpi pendudukan standar. Atau dilambangkan dengan yang namanya istilah
delta HD. Nah, perubahan entalpi pembentukan standar. Apa itu pengertian dari pembentukan entalpi standar? Jadi, merupakan suatu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan satu mol senyawa dari unsur standar. Nah, sini dari unsur-unsur yang standar, ya kan? Jadi dia menggunakan yang namanya monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Atau secara sederhananya, pembentukan dari satu unsur kecil menjadi senyawa yang besar. Nah, jadi yang namanya pembentukan standar, dia merupakan satu unsurnya kecil-kecil nih, ya kan, dijadikan senyawa. Senyawa itu bergabungan dari berbagai macam jenis unsur. Contoh, di sini ada namanya delta HF, Ca, CO3. Dia memiliki entalpi deltanya sama dengan minus 1207 kJ per mol. Oke. Berarti sini kan ada berapa unsur? Ada berapa unsur? Ca, CO3 ada berapa unsur? Ya betul, ada 3. Yang pertama kita tambahkan sini Ca, dia wujudnya tambah solid. Kemudian apa? C, wujudnya ya betul, solid. Dan tambah O2. Ingat ya, O2 ini kan dia atomik. C itu monoatomik, dia memiliki satu molekul. Ca juga dia merupakan golongan 1 atau 2 dan menghasilkan, nah ini baru, ya kan, CaCO3 yang tapi sama dengan minus 1207 kJ per mol. Nah, udah belum nih kayak gini? Belum ya? Kita samakan dulu nih. Di sini C-nya berapa? 1. Di sini C-nya 1. Di sini C-nya berapa? 1. Di sini C-nya 1. Di sini O-nya berapa? 3. Di sini O-nya 2. Supaya menjadi 3, dia apa kan? Ya, dikali 3 per 2 untuk disetarakan reaksinya nih antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, yang ini kita harus patokan ya kan? Nih. Dia reaksi patokan. Nah, dimana kita harus mengikuti yang jumlah senyawa yang di sini. Di sini ada 1, berarti di sini juga harus ada 1. Di sini C-nya 1, di sini juga C-nya 1, di sini C-nya 3, di sini juga harus C-nya juga ikuti 3. Kan? Itu contoh yang namanya perubahan entalpi pembentukan standar. Contoh sekali lagi deh. Contoh sekali lagi. Yang B.
Terus contohnya itu nih, yang ini deh, C3, kemudian COOH. Dia apa ya? Betul, dia wujudnya di liquid. Masukkan delta H-nya sama dengan min 487 kilojoule per mol. Nah, ini dia. Dan kita di sini berapa unsur? 1, 2, dan 3. Berarti ada 3 unsur. Oke. Di sini ada unsur C. C itu apa? Termasuk dia termasuk golongan monoatomik. Kemudian ada H. H itu dia merupakan diatomik. Berarti H2. Tambah berapa? O. Nah, O di sini merupakan unsur diatomik. Tuh. Dengan C3 COOH. Ini masukkan deltanya sama dengan minus 487 kilojoule per mol. Nah, oke, kita samakan dulu reaksinya. Di sini C-nya berapa? 1. Di sini C-nya ada 2. Berarti kurang berapa di sini? Kurang 2. Berarti ini C-nya 2, di sini juga C-nya 2. Di sini hanya berapa? Hanya 4 kan? 3 ditambah 1. H3 ditambah H1 berarti 4. Di sini hanya 2. Berarti kurang berapa? Ya, betul, kurang 2. Di sini O-nya berapa? Ada 2. Di sini O-nya juga ada 2. Oke. Berarti ini sudah kan? Nih. Ini juga dalam 1 mol senyawa, ini juga 1 mol senyawa, kemudian yang ini juga 1 mol senyawa. Oke, berarti pasangan dia termasuk yang namanya perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Oh, sorry. Di sini bukan delta HD ya. Di sini berarti ternyata delta HF. Sorry. Di sini delta HF. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Itu ada yang namanya perubahan entalpi penguraian standar. Nah, ini baru nih delta HD. Nah, sorry ya. Yang pertama itu dia delta HF, bukan delta HD. Yang di HD itu penguraian atau di komuser, ya kan? Penguraian. Dan pengertian dari perubahan entalpi penguraian standar itu apa? Ya, betul. Sama aja ya. Dia juga merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguraian satu mol senyawa menjadi unsur-unsur kecil dalam keadaan standar. Oke. Ini dia pengertian dari perubahan entalpi penguraian standar. Maksudnya apa? Perubahan entalpi penguraian standar itu maksudnya itu adalah secara sederhananya dia namanya penguraian senyawa
yang besar menjadi satu, bedanya satu unsur yang kecil atau istilahnya diuraikan. Nah, berarti secara langsung yang penguraian standar itu kebalikan dari yang namanya pembentukan standar. Contoh, ya, atau delta HD. Itu contohnya itu H2O. Ya wujudnya apa? Ya wujudnya di liquid. Delta H-nya entalpinya memiliki nilainya plus 285,85 kJ per mol. Oke, ingat ya, diurai berarti yang H2O ini diuraikan kembali. Oke, contoh di sini berarti dia H2O, kemudian diurai, nih, terurai menjadi apa? Jadi di sini ada berapa unsur? Ya ada 2 unsur. Jadi ada H2 kenapa? H2 dia merupakan unsur diatomik tambah apa? Nah betul, O2. Delta entalpi sama dengan plus 285,85 kJ per mol. Ya oke, di sini udah sama belum nih reaksinya antara sebelah kiri dan sebelah kanan? Di sini H2-nya berapa? 2. Di sini H2-nya juga 2. Di sini berapa? 1. Di sini O-nya 2. Supaya seimbang berapa kan? Ya betul, dikali 1/2 kan? Berarti ini nih. Berarti ini tetap ya, ini reaksi patokannya nih. Reaksi patokannya. Dan contoh yang kedua dari perubahan entalpi penguraian standar. Itu ada yang namanya C2H5OH. Oke. C5H2OH. Dia merupakan mempunyai delta-nya itu sama dengan positif 277,7 kJ per mol. Oke. Dan berarti kita ini dulu yang pertama kita tulis ya. Berarti C2H5OH. Oh ya betul, terurai. Terurai apa ya? Berarti dia tanyakan. Berarti C, ya kan? Karena C dia merupakan unsur yang namanya monoatomik. Kemudian H. H2 berapa? Betul, H2 ditambah O2. Oke, langsung di sini C berapa? 2. Di sini C nya 1. Berarti dia harus dikali berapa? Dikali 2 supaya C nya di sini setara dengan yang di sini. Kemudian di sini hanya berapa? Hanya 5. Di sini hanya 2. Berarti harus berapa kan? Di sini hanya 5 tambah 1 6 ya. 6. Berarti sini juga harus dikali berapa? Di 3. Dan di sini hanya berapa? O-nya 1. Di sini O-nya 2. Berarti kita kali 1/2. Lupa ya itu C. Deltanya sama dengan plus 277,7 kJ per mol. Nah, oke. Ini yang pertama dan kedua dari perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Kemudian yang kedua itu perubahan entalpi penguraian standar delta HAD. Oke, baik, kita selanjutnya itu yang ketiga kita masuk yang namanya perubahan entalpi pembakaran standar. Oke, pengertian dari perubahan entalpi pembakaran standar itu adalah sama aja ya. Tadi dia namanya perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan
pada pembakaran sempurna, gitu ya. Pembakaran sempurna pada 1 mol keadaan standar. Oke, perubahan entalpi yang diperlukan pada pembakaran standar kemudian dia menghasilkan namanya 1 mol. Terus sederhananya senyawanya harus direaksikan atau digabungkan dan atau ditambahkan namanya O2 oksigen serta harus menghasilkan pembakaran sempurna itu menghasilkan apa? Ya betul, pembakaran sempurna itu menghasilkan atau reaksinya produknya itu berupa CO2 plus H2O. Oke, itu pembakaran sempurna, itu menghasilkan namanya CO2 dan H2O. Oke, contohnya contoh pertama, nanti ada senyawa delta HC, dia senyawanya C2H5OH, ya. Dia mempunyai deltanya itu sama dengan minus 1078 ya, kalau salah, kilojoule per mol. Oke, jadi apa? Ingat ya, jadi gini, C2H5OH apa? Ya betul, ditambahkan ya, tambahkan. Nah, di reaksinya tambahkan O2. Oke. Kemudian dia menghasilkan produk yang namanya apa? Ya betul, CO2 plus H2O. Oke. H2O di sini. Oke, kita samakan ya reaksinya ya, antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sini C-nya berapa? 2. Di sini C-nya 1, berarti harus dikali 2 kan. Nah, sini C-nya 2, di sini juga C-nya 2. Di sini hanya berapa? 5 tambah 1 6. Di sini hanya ada 2. Berarti kurang berapa? Kurang dikali 3, ya kan? 3 kali 2 6. Di sini juga 6, berarti sama. Oke. Kemudian di sini O-nya berapa? O-nya 2 tambah 1 3. Sini berapa O-nya nih? O-nya 1 kemudian sini 2 4 5, sini 6 ya. 3 4 5 6 ya. Sini berarti kurang berapa? Ya betul, kurang 3 ya. Betul. Sini 6 7, di sini 3 tambah 4 7 ya, udah sama. Ini hanya 7, di sini hanya juga tuh 7. Oke. Dalam keadaan satu mol ini, dalam keadaan satu mol standar. Ini kan 1 mol standar, ingat ya. Ini jadi patokan. Kan? Reaksi patokan. Oke. Yang O-nya itu bisa ditambahkan ya sesuai dengan yang sebelah kanan. Oke, yang ini dia patokan kan untuk menentukan C-nya berapa, O-nya berapa, H-nya berapa. Oke. Selanjutnya deh contoh yang kedua. Delta HC. Itu nanti ada yang namanya
C3OH. Ini punya deltanya itu sama dengan minus 638 kilojoule per mol. Oke, cekidot, kita coba kita terus kembali ya. C3OH. Apa? Ya betul. Oksigen tambahkan namanya oksigen. Tambahkan O2. Dan sudah pasti ya, dia masukkan namanya CO2 plus H2O. Oke. Samakan reaksinya antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Yang sebelah kiri C-nya berapa? 1. Di sini juga C-nya 1 sama berarti kan. Di sini hanya berapa? Ada 4, 3 tambah 1 4. Di sini hanya ada 2, berarti kurang 2, 4. Sini juga 4 sama. Oke, di sini. Di sini hanya berapa? 2 tambah 2 4. Di sini hanya ada 2. Ada 3. Berarti kurang apa? Kurang 1 dong ya. Berarti harus dikali 3 per 2. 3 kali 2 sama nanti 3 kali 1 4. Sini juga 4. Oke, sama berarti kan. Oke, itu dia yang merupakan perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC. Jadi oh iya, ada tambahan lagi ya, lupa. Oke, ini deh nih, setiap entalpi pembakaran itu dia pasti menghasilkan yang namanya, atau reaksinya sama dengan apa? Reaksi apa dia? Langsung reaksi yang namanya, ya betul kan, reaksi eksoterm. Apa tuh reaksi eksoterm? Eksoterm dia menghasilkan delta H-nya, dia pasti menghasilkan yang mana negatif nih, pasti nih, selalu pasti dan selalu. Pasti dan selalu. Perubahan entalpi pembakaran standar delta H-nya atau entalpinya dia menghasilkan namanya negatif atau min. Oke, selanjutnya tambahan aja dari Bapak ya. Yang ada di buku kalian kan cuma ada 3 nih, pembakaran standar, kemudian penguraian standar, dan pembentukan standar. Selanjutnya itu ada 6 ya yang Bapak ketahui. Baik, ini tambahan aja ya dari Bapak. Yang keempat itu adalah perubahan entalpi netralisasi standar atau delta HN. Yang pengertiannya itu adalah merupakan perubahan untuk menetralkan satu mol asam oleh basa atau sebaliknya pada keadaan standar. Yang tadi itu misalnya standar monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Kemudian selanjutnya yang kelima, dia merupakan perubahan entalpi penguapan standar atau delta H. Perubahan untuk suatu mol zat dalam fase cair berubah menjadi fase gas. Penguapan kan dari cair menjadi gas. Ingat pada keadaan standar. Kemudian selanjutnya yang keenam, dia merupakan perubahan entalpi peleburan standar atau delta H fusion. Nah, fusion ketika ingat kayak fusion apa? Ya kayak Son Goku Dragon Ball ya, fusion. Nah, kemudian pengertian apa ya? Perubahan untuk satu mol zat dalam fase padat berubah menjadi fase cair pada keadaan standar. Mungkin segitu aja materi termokimia pada pembahasan yang namanya jenis-jenis perubahan entalpi atau macam-macam perubahan entalpi. Baik, bila ada pertanyaan atau kurang paham silahkan komen di bawah video. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.